bersama-sama karena jumlahnya itu 62 dan seumuran, dan kalau menjadi pengantin itu tidak boleh setahun 2 kali padahal anaknya banyak. Jadi sekali ada acara perkawinan itu dilakukan bersama-sama 6 orang, 5 orang itu bareng-bareng anak adik dan ibu dulu gitu. Jadi untuk acara mirah pengantin atau ya, jadi ya para tamu, ini pada zaman kerajaan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan kerajaan. Ya. Jadi dulu para pejabat-pejabat, para menteri-menteri itu dulu mengantornya itu di Pulau Nakuan. Lalu tahun 1963 itu digunakan untuk kegiatan museum. Nah ini kereta kencana ini, kereta kencana yang paling tua di salah satu. Pintu itu adalah bank VOC. Jadi memang kereta ini adalah pemberian dari VOC pada tahun 1745. Itu Paku Buwono II itu pemindahan istananya ke desa Solo ini dari Keraton Lama. Jadi dulu perjalanan Boyong ke Datong pindah keraton itu Raja Paku Buwono II naik kereta yang dikasih oleh Belanda ini. Jadi perjalanan dari Kartosuro ke sini dulu kereta ini ditarik dengan 8 lembu atau sapi, jadi bukan menggunakan kuda sebab kereta ini besar, berat, dan keretanya tidak bisa jalan cepat. Jadi kalau jalan ini berayun-ayun gitu karena pinnya itu gantung ya, jadi di pojok itu ada gantungan untuk nahan berat badannya ini. Badannya ini terbuat dari emas kuning-kuning itu dan rodanya ini dari besi. Jadi dulu kusirnya duduk di depan itu, rajanya di tengah ini, pengawalnya di belakang. Jadi hanya sekali itu saja digunakan untuk pindah keraton. Selama di sini tidak pernah digunakan lagi oleh raja-raja. Dan yang digunakan untuk menjemput tamu. Jadi dulu kalau ada tamu itu yang berkunjung ke sini itu dijemput ya, pejabat-pejabat yang menghadap kepada raja itu dulu menggunakan kereta-kereta ini. Itu Kiai Moro Sebo. Moro itu datang, Sebo itu sowan atau menghadap kepada raja. Jadi dulu tahun 1770 kalau ini dulu sudah ditariknya sudah menggunakan kuda. Jadi pakai kuda 6, 8 itu dulu sudah bisa jalan keretanya. Ya, ini ada lukisannya. Tadi permaisurinya Paku Buwono X Gusti Kanjeng Ratu Dimas. Dan di bawahnya ini ada kerangka kerbau putih. Jadi raja itu memelihara kerbau warnanya putih dan diberi nama kerbau Kiai Slamet. Dulu pemberian dari Kiai Hasan Besari dan Sari Ponorogo tahun 1745 dulu yang dipakai untuk perpindahan keraton. Jadi dulu milih tempat itu dilepas kebu, di mana berhenti itu dibangun keraton. Jadi kebu itu berjalan dari Keraton Lama sampai ke yang lumpur-lumpur dikasih pasir itu tadi, akhirnya dibangun keraton di situ. Nah, sampai sekarang itu beranak pinak itu jumlahnya sekitar ada 18 kebu ya di alun-alun selatan. Nanti kalau Malung Satu Suro itu beberapa dipilih oleh raja dipakai untuk upacara adat. Jadi kebunya nggak dipotong, tapi nanti kebu itu akan berjalan sendiri berkeliling keraton. Nah, di belakang kebu itu akan dibawa ratusan pusaka-pusaka keraton oleh abdi-abdi dalam. Jadi itu kebu akan mengelilingi keraton setelah jam 12 malam, nanti malam Satu Suro sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Habis itu dimasukkan ke kandangnya lagi. Jadi nanti kalau yang mau melihat kebunya itu nanti keluarnya lewat belakang. Jadi lewat alun-alun selatan sana bisa melihat segerombolan kerbau putih itu. Banyak yang bermain dengan kebunya itu sambil ngasih makan kangkung di sana disediakan. Biasanya anak-anak ini senang lihat kebu-kebu kayak gitu. Nah, terus di ruangan ini ada beberapa macam alat untuk membawa lamaran gitu. Jadi itu bawa serah-serahan ini. Biasanya ya perhiasan, ya pakaian, ya kain-kain itu dulu dibawa pakai tandu-tandu seperti ini. Namanya jole perhiasan, sandang itu untuk membawa pakaian, gawangan untuk membawa kain-kain.
luas keratonnya. Dalam alam selam ini juga jasa perang di zaman Belanda dulu. Ada senapan, ada pedang, ada tombak juga. Ini sebelah kanan ini bermacam-macam model dari bentuk-bentuk tombak. Ada panahnya juga ada. Nah, ini panah beserta busurnya dan perisainya. Ini hanya mewakili dari perlengkapan perang saja. Yang lainnya masih disimpan di gudang senjata di dalam istana. Ini ada kuda pelananya, pelananya. Jadi pelana yang pernah digunakan dulu untuk berburu, untuk perang gitu dulu sampai pelana itu. Ini ada meriam-meriamnya, jadi meriam-meriam zaman Belanda dulu, model-modelnya seperti ini. Nah, ini dulu perang yang paling hebat di era ini, eranya Pakubono VI. Jadi PB6 ini tahun 1823 jadi raja. Kemudian pada masa menjadi raja itu ada saudaranya yang perang melawan Belanda, yaitu namanya Pangeran Diponegoro. Anaknya Hadi III dari Jogja, yang dibantu Kiai Mojo dan Sentra Talibasa. Nah, jadi ini terjadi perang Jawa, meletus perang Jawa tahun 1825. Nah, perang itu terjadi secara gerilya. Itu bisa perangnya di lereng Gunung Merapi Merbabu ya. Ada buah selarong, jadi masuk hutan-hutan gitu, masuk gunung itu naik gunung Belanda, jadi kesulitan. Jadi lokasinya itu kalah medan gitu. Jadi dalam perang ini Belanda itu sering kalah, bahkan sampai habis. Jadi perang selama 5 tahun itu Belanda habis-habisan. Bahkan negara Belanda bangkrut, tidak bisa mengalahkan perang Diponegoro ini. Tapi akhirnya Belanda menggunakan akal licik, jadi para pemimpinnya ini diajak berunding dan di Magelang. Ternyata di tempat perundingan itu mereka ditangkap. Jadi Pangeran Diponegoro ditangkap, dibawa ke Pemasingan, sampai di Sulawesi ditemukan makamnya ada di Makassar. Kalau rajanya di sini, Pakubono VI itu ditemukan makamnya ada di Ambon. Jadi meninggalnya di Ambon di tahun 1830 ditangkap Belanda. Tetapi karena PB6 itu raja, jadi jasadnya itu harus dipindahkan. Jadi setelah 125 tahun oleh ini Jenderal Jatikusumo ini anaknya PB10 yang menjadi kasat pertama Indonesia. Jadi zaman Pak Karno punya kasat itu beliau ini dari keluarga keraton sini yang memindahkan jenazahnya Pakubono VI dari Ambon untuk dibawa ke makam-makam raja-raja yaitu di Imogiri. Jadi beliau ini sekarang sudah disemayamkan di Imogiri Jogja sana. Kalau Pangeran Diponegoro masih dipertahankan sama keluarga pendukungnya, jadi masih ada di Makassar. Tapi mereka tetap mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Jadi itu di era pemerintahnya Pakubono yang ke-6. Di depan itu ada potongan kayu ya, jadi itu kayu. Nah, jadi ada di belakangnya kayu. Jadi kalau ujungnya mau belok itu baru ini digerakkan dengan air ya. Tapi ada cukup besar gitu. Ini saja sudah patah. Jadi sepertiga ujungnya itu sudah patah. Dari dulu pertama kali dipakai itu oleh Pakubono IV. Jadi sekitar tahun 1780 itu karena PB4 itu punya istri dari Madura, gitu. Jadi dari kerajaan Caklan Wewacana. Jadi kalau pergi ke Madura itu dulu lewatnya Sungai Bengawan Solo pakai perahu, gitu. Jadi bikin perahu yang besar-besar itu kepala-kepala perahunya yang tersisa. Jadi itu hiasan-hiasan yang dipasang di depan perahunya raja zaman dulu. Jadi perahunya itu rata-rata serumah-rumah ini. Panjangnya 50 meter, lebarnya 10 meter. Justru di Bengawan Solo, jadi Bengawan Solo dulu lebar dalam itu. Jadi sampai Surabaya dari sana baru ketemu laut, nanti pergi ke Madura gitu. Jadi dulu dari sana pun ya dari Jawa Timur ke sini itu bisa. Jadi naik perahu lewat Bengawan Solo itu. Ini para pedagang dari negeri Cina itu bawa hadiahnya kepada raja sini keramik-keramik ini. Waktu naik perahu zaman dulu ke sini, pusat kota Jawa zaman dulu itu di sini. Ya luar biasa, jadi perahunya sudah tenggelam, tinggal tersisa satu dayung dan kepala-kepala perahunya. Jadi ini udah ini gede gini, panjang ini dulu. Oh, ada villa, orang gede sampai panjangnya sampai Tasik, gede banget ya perahunya. Panjang apa? Kalau bikin rumah ini pentingnya jadi bangunan kayu-kayu itu Boleh dipegang, Pak, pegang aja. Nah, kalau ini boleh diangkat, boleh dipegang.